Welcome Diseminasi Budaya Positif oleh Johanan Calvin Guru, CGP Angkatan 10 Kabupaten Nias Selatan. Selamat menyaksikan. Baik Bapak dan Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pada topik acara pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Semembawa yang dilaksanakan oleh Bapak Johanan Calvin Guru, di mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Acara yang pertama yaitu kata pengantar oleh saya sendiri. Yang kedua, kata pembukaan yang disampaikan nantinya oleh Bapak Isti Harefa SPD. Yang kedua, doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Evi Lumantorwan. Yang ketiga, kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang berikutnya adalah pemaparan materi, nantinya disampaikan langsung oleh Pak Johanan Calvin Guru SPD. Dan terakhir adalah kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Toh Delaum Banoa. Untuk itu kita masuk saja pada acara yang pertama, yaitu kata pengantar dari kami sendiri. Kita anggap sudah selesai. Yang kedua, kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Isti Harefa. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh pembawa acara. Terlebih dahulu saya menyapa kita semua. Salam, Yahoo, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada saat ini, dan terlebih juga yang kami hormati Bapak yang menyampaikan materi pada saat ini. Telah kita mendengar bersama bahwa kegiatan kita pada saat ini yaitu mengikuti diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Sumbawa yang disampaikan oleh materinya Bapak Johanan Calvin Guru untuk CGP Angkatan 10 khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Jadi tentu Bapak dan Ibu guru, marilah kita mengikuti dengan baik acara atau kegiatan ini mulai dengan awal, dan juga materi-materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita nanti. Terima kasih kata pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Isti Harefa. Sekarang kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu doa pembukaan yang dipimpin oleh Ibu Evi Lumantorwan. Kepada Ibu disilahkan. Saya akan memimpin untuk doa pembuka kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dalam hidup kami hingga pagi hari ini. Kami boleh beraktivitas, dan aktivitas kami sudah kami jalankan daripada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan bersama Tuhan doa kami lebih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih doa pembukaan yang disampaikan oleh Ibu Evi. Sekarang kita masuk pada acara yang keempat, yaitu kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan sepatah kata salam kami, selamat pagi, salam. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita mengikuti
kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak sekolah kita ini, yang artinya bahwa diseminasi ini bagaimana beliau menyebarluaskan apa yang telah dipelajari di guru penggerak, calon guru penggerak kurang lebih 1 atau 2 bulan sudah berjalan sehingga bisa dibagikan kepada kita. Maka harapan kita ini juga bentuk daripada aksi nyata calon guru penggerak supaya ini menjadi bagian dari kegiatan guru penggerak, dan tentu kita juga berharap bahwa guru dapat melakukan hal serupa. Apa nanti yang kita dapat dari sini dapat kita tularkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada peserta didik. Dan kita berharap kegiatan diseminasi ini akan berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja, terima kasih. Ya Allah. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan seterusnya acara yang kelima yaitu pengumparan materi yang langsung disampaikan oleh Bapak Johan Calvin Duru. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ditanya kepada saya oleh pembawa acara. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pemangku Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Tendi, dan terlebih kepada Bapak Ibu Guru mata pelajaran pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya memaparkan sebagai wujud aksi nyata, yaitu tentang penyebarluasan atau diseminasi budaya positif. Ini terkait dengan modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu kita menyegarkan pemahaman kita dulu untuk tebak-tebakan. Jadi nanti saya undang Bapak Ibu untuk bisa menjawab tebak-tebakan kira-kira apa yang bisa kita pahami di sini. Kita mulai. Yang pertama, apa persamaan antara uang dan rahasia? Nah, kira-kira bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Sama-sama disimpan. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jadi sama-sama disimpan. Kita lihat jawabannya ya. Nah, ini dia ya, sama-sama susah dipegang. Nah, ini merubah apa namanya, membuat nalar kita ini. Nah, jadi gitu ya. Berikutnya ada kedua, uang 100.000 jika dilempar maka akan menjadi. Nah, uang 100.000 ini apa yang bagaimana kalau dilempar nih? Jadi apa ini nanti? Tergantung. Jadi rebutannya. Kita lihat jawabannya ya. Tergantung ya. Kita lihat jawabannya. Nah, itu dia jadi rebutan. Iya lah, kalau dilempar uang pasti kita rame-rame. Ini bukan masalah ke lautnya. Mungkin tidak kalau ke laut. Oke, next ya. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Di manakah Piala Sepak Bola terakhir diadakan? Nah, di mana kira-kira ini? Hah? Ada lagi jawaban yang lain? Hah? Di mana? Oke, kita penasaran ya. Kita lihat jawabannya. Nah, sudah benar Bu Evi ya. Di lapangan sepak bola. Itulah. Sudah jawabnya benar. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk teka-teki ya. Olahraga apa yang tergolong paling berat? Nah, sama kira-kira ini. Siapa? Olahraga apa yang tergolong paling berat? Apa ya? Nah, apa ya?
Angkat besi. Oke, ada lagi. Olah uang. Olah rasa. Olahraga. Olahraga. Oke ya, ini melatih nalar kita ini ya. Kita lihat jawabannya. Satu, bayangin aja kuda dan benteng diangkat. Itu ya. Nah ini namanya teka-teki ya. Oke. Next. Nah ini dia. Apakah yang lebih berat dari 12 gajah? Ini pertanyaan. Apa? Nah, apakah yang lebih berat dari 12 gajah? Nah, ayo Bapak Ibu. Hidung. Huruf. Ini membuat apa kita ya berpikir lagi nih. Gimana ya? Apakah yang lebih dari 12 gajah? Pikiran. Huruf. Oke, kita lihat ya, penasaran nih jawabannya apa? 13 gajah dong. Iya, 12 kan lebih berat dari 13 lebih berat daripada 12. Contoh kan ibu sama eukarianis, kalau sendiri ibu contoh 10 kilo ditambah eukarianis 20 kilo jadi 30, dan lebih berat lah yang boleh daripada 1. Oke, kita lihat lagi, masih ada nggak kira-kira ini? Oke, pertanyaan terakhir ini. Jika ada 1 kilo batu dan ada 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, mana yang lebih sakit? Kapas. Oke. Batu. Kaki, mana yang benar nih? Sama-sama sakit orang sama-sama sama 1 kilo. Apa? Itu mana yang sakit? Oke ya, udah. Sama-sama sakit. Mau seberapa besar bebannya? Sama itu, 1 kilo batu, 1 kilo kapas, sama beratnya, sama. Batu, oke. Penasaran ya, kita lihat. Nah, ada tadi yang jawab, kaki kita doang yang sakit ya. Nah, jadi itu apa Ibu ya? Oke, selesai untuk teka-teki kita Bapak Ibu. Kita masuk ke materi ini tadi membuat kita bernalar. Tepuk tangan untuk kita dulu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini sebagai wujud aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Selatan, berikut kami memberikan diseminasi pada satuan pendidikan tentang budaya positif. Kira-kira apa yang kita lihat dan apa yang dibahas pada budaya positif ini? Kita lihat. Nah, ini dia sebaran pemahaman budaya positif. Budaya positif itu yang pertama ada yang disebut dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Mungkin beberapa kita telah membuat Bapak Ibu yang terwujud ini ada di atas ya, di dinding kelas ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi, di mana 5 posisi kontrol guru. Nanti kita lanjut sana. Kemudian yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi ini, di mana sebagai solusi dalam menyelesaikan kasus murid. Kita lihat. Kita mulai dari dulu tentang budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, di mana budaya yang merupakan ketujaman dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu culture ya, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Dari situ baru diartikan bahwa budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diteruskan pada generasi berikutnya. Itulah budaya kita sehari-hari.
Kita lihat pada budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah ini yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang diharapkan. Murid itu sadar akan perbuatannya, sadar apa yang dilakukannya. Itulah yang kita harus tumbuhkan budaya positif ini di sekolah. Konsep inti daripada budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, kajian kelas dan segitiga restitusi. Ini inti tadi sesuai dengan yang di awal tadi saya sampaikan. Perubahan paradigma belajar untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, belajar, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol berarti kita harus mengontrol guru dan mengontrol murid. Kita harus mengontrol murid itu supaya murid dapat mereka pahami apa yang mereka perbuat. Nanti kita ada lihat contoh kita ini nanti. Ini kira-kira Bapak Ibu kita lihat dulu sini. Ini ada suatu pernyataan bahwa ada A dan B. Sobeklah saya kertas kecil, tuliskan pada benda sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dengan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya dan buatlah sebuah kepala. Teman Anda dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menarik, merayu, menyuap apa saja dapat membuka kepala tangan Anda. Baik Bapak Ibu, di sebelah kita ada teman sejawat. Coba Bapak Ibu dibuat kepala tangan. Menurut Bapak Ibu ada pertanyaan di sana yang membuat kita memahaminya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Begini Bapak Ibu, ada dua ini Bapak Ibu atau Bapak-bapak, di mana ada yang dianggap A dan dianggap B. Misalnya Pak ST sebagai A yang menumpangkan tangannya, sesuatu ada di tangannya. Pak GR dia berusaha membuka. Kira-kira Pak ST ini yang pertanyaan ini, apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Silakan Pak ST kira-kira. Apakah Bapak membiarkan dibuka oleh Pak GR kepala tanganmu dan Pak GR itu pasti berusaha nih. Nah, kan ini sistem kontrol ya, kontrol. Silakan Pak. Oke, ini Bapak Ibu ada dua ya, posisi A dan B. A ini kita anggap dia adalah yang mengepakkan tangan, sedangkan yang B ini yang berusaha membuka kepala tangan. Kira-kira sebagai A Bapak yang menutup kepala tangan, apa yang Bapak usahakan supaya Pak Geri tidak membuka? Pasti masing-masing ada upayanya ya. Ada yang satu mempertahankan dan yang satu juga berusaha membuka kepala tangan begitu Pak. Menurut saya, usaha saya menutup kepala saya. Oke. Coba Pak GR, itu tadi jawaban Pak ST. Oke, Pak GR sekarang posisinya sebagai yang berusaha membuka kepala tangan. Nah, kira-kira apa yang ada di benak Bapak untuk berusaha membuka kepala tangan Pak ST? Ya, jadi kalau saya nanti benak saya harus berusaha semaksimal mungkin. Antara saya congkling tangannya bisa terbuka kepala tangannya,
atau saya buat dia geli, ya, seperti geli sehingga dia tidak kuat lagi untuk memegang tangannya itu. Terima kasih. Oke, jadi berusaha membuka ya. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Nah, nanti ada hukumannya dalam budaya positif murid ini. Kita lihat pertanyaan C. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ayo Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Apakah si A atau si B? Si A. Si A ya? Iya. Berarti Bapak mengontrol siapa nih? Mengontrol diri sendiri atau mengontrol Bapak Gersi? Mengontrol diri sendiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita. Kita lihat. Kemudian jawaban yang kita harapkan di sini atau terhadap pertanyaan tadi yang mana? Pertanyaan pertama, yang kedua bervariasi antara bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Banyak alasan Bapak Ibu. Di alasan pertama supaya tidak dilihat, supaya tidak diketahui apa isi di kepala tangan. Dan sedangkan yang posisi B tadi yang berusaha membuka, pasti dia berusaha supaya dia melihat penasaran apa sih yang ada di kepala tangan Pak SD. Itu ya, jadi berbeda ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang ada di kepala tangan atau yang berusaha yang dengan segala cara? Ada tadi dibilang Pak GR itu apa itu Pak GR tadi? Menggelitik atau apalah dikasihnya antara dicokel atau gimana? Nah, jawabannya tentu kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Artinya kita sendiri Bapak Ibu mengontrol diri sendiri. Kalau kita bisa berusaha mengontrol diri, maka kitalah sebagai pengontrolnya. Bukan kita berusaha mengontrol orang lain, gitu ya. Nah ini dia. Jadi dari hal tadi ada perubahan paradigma di mana ada teori kontrol atau ilusi kontrol, di mana menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid. Kita Bapak Ibu menganggap bahwa sebagai Bapak Ibu guru itu harus kita kontrol murid, harus sesuai dengan kemauan kita, harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ilusinya. Nanti kita lihat lagi apa yang selanjutnya. Bahwa kita sebagai Bapak Ibu guru berusaha bagaimana muridku ini supaya seperti yang saya harapkan, supaya datang tepat waktu, supaya mengerjakan tugas dengan baik dan seterusnya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu lagi ilusinya. Bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kita yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang Bapak Ibu kita tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa kita itu merasa bersalah kepada anak. Misalnya anak-anak kan dia udah melakukan salah nih. Nah, kita sebagai Bapak guru memang lembut kita dia, tapi seakan-akan dia itu merasa sangat bersalah dengan kalimat yang kita lontarkan kepadanya, sehingga kan mempengaruhi daripada psikisnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu dia. Kita harus memaksa karena kita kan Bapak Ibu guru. Kita paksa anak murid kita bisa begini lakukan lain. Tidak demikian. Itu ilusinya Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada hak untuk memaksa. Nah, kita lihat nanti di materi selanjutnya. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Bapak Ibu, jangan kita memaksakan kehendak bahwa saya harus membuat anak murid saya ini seperti ini, harus begini lakukan. Tidak, bukan itu yang diharapkan. Walaupun tampaknya itu sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Berikutnya, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid. Teori kontrol menyatakan bahwa
semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusinya penguatan positif atau didikan dalam bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu untuk suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan tersebut, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, itu tadi kontrolnya lewat ilusi. Karena kita mau mengontrol, menguasai anak murid kita itu, maka dia lama-lama akan ketergantungan terhadap misalnya bapak guru A, kalau si B tidak. Jadi itu ilusinya Bapak Ibu. Kemudian ada ilusi kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi jangan kita terus mengkritik murid kita supaya bisa kita menguasainya atau mengontrolnya. Karena sebagai guru mengindikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, jadi kadang-kadang yang kita sampaikan kepada murid itu melukai hati murid. Jangan Bapak Ibu, kita harus menumbuhkan budaya positif. Yang kita harapkan di sini adalah motivasi intrinsik dari murid tersebut. Kemudian ada isu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tekanan seperti itu karena kita lebih dewasa terhadap murid, maka kita memaksa. Gimana? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan pada sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, sekarang kita Bapak Ibu ilusi bahwa kita harus memaksa. Nah, kita tidak menyadari bahwa itu merusak atau terjadi hubungan di mana anak itu melukai perasaannya dalam jangka panjang, sehingga hubungan antara kita dengan murid itu terlihat ada jarak atau ada permusuhan. Jadi kita hindari itu apa Ibu? Ilusi-ilusi yang sebelumnya dan sekarang ini. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen L. Covey, perubahan paradigmanya ini siapa sesungguhnya memiliki kontrol ini ya. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita membaca, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu respon. Kita memaksakan bahwa harus sesuai dengan pemikiran saya. Tidak boleh. Tetapi apa yang kita di sana teori kontrol pemilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami dia dulu, kita lihat dulu sifatnya, baru kita bisa memberikan apa yang kita lakukan terhadap murid kita tersebut. Kemudian perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Betul, apa ada perilaku buruk misalnya anak mencuri, anak misalnya mengeluarkan kaki bajunya. Nah, di situ kita tidak tahu apa tujuannya. Makanya di situ semua perilaku memiliki namanya tujuan. Kita tidak tahu apa tujuan. Makanya kita harus bertanya kepada murid tersebut. Kemudian ada lagi berikutnya tentang teori pilihan yang di situ adalah mulai berpikir menang atau kalah. Jadi jangan ada di benak kita hal-hal tersebut pada stimulus respon. Tetapi kita harus memiliki teori kontrol atau pilihan untuk bisa murid itu memaknainya. Kemudian dari hal itu maka akan kita bahas lagi tentang disiplin positif. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato, di mana disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai atau yakini. Namun pada budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
patuh. Karena nanti yang diharapkan itu bukan seperti yang diharapkan harus patuh, tetapi bagaimana mereka meyakini suatu aturan itu menjadi suatu keyakinan. Di sini kita lihat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa perintah orang lain dan tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Itulah Bapak Ibu disiplin positif ini. Terkadang anak-anak mengikuti disiplin, melakukan disiplin karena menghindari namanya hukuman. Kadang-kadang kita membuat anak-anak atau murid itu berupaya memaksa mereka supaya ada imbalan atau ancaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu yang diharapkan sebagai pendidik. Itulah tujuan kita, membiasakan, membudayakan hal-hal. Misalnya kita sering buat 3S, senyum, sapa, salam. Kita harus membiasakan itu supaya murid-murid itu tidak terbebani hal-hal supaya menghindari hukuman untuk melakukan tindakan tertentu. Karena saya nanti dihukum, distraf atau menghormati bendera, maka saya lakukan. Jadi bukan ketulusan hatinya melakukan hal itu. Jadi itu yang perlu kita hindari. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini ada yang digaungkan pada kurikulum Merdeka. Itu adalah ada profil pelajar Pancasila, di mana ada sebagai intrakurikuler, di mana itu proyek pada profil pelajar Pancasila. Kita lihat dimensinya ada 6. Kemudian ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, dan seterusnya. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar, aktif, dan merendahkan orang lain. Jadi inilah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid kita, supaya mereka itu menjadi pembelajar yang baik dan berhasil nantinya. Itu yang kita harapkan, bukan memaksa kehendak kita supaya dapat mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi internal untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah itu, misalnya kita disiplinkan anak misalnya wajib mengenakan topi saat upacara bendera. Nah, kita jangan memaksanya, nanti itu untuk saya melakukannya lah, karena dipaksakan, yang saya hindari hukuman itu, saya melakukannya, mengenakan topi. Jangan, kita harus hindari itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain institusi, apa yang harus saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia baru melakukan hal tertentu ketika ada sesuatu yang diberikan. Misalnya anak-anak itu belajar, dia dapat juara 1 misalnya, kita kasih hadiah. Hadiahnya itu Bapak Ibu boleh, tapi jangan membiasakan terus-menerus. Nanti murid kita itu senantiasa untuk berbuat sesuatu harus ada imbalan baru melakukan, jangan. Tetapi yang diharapkan di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Itulah yang disebut dengan motivasi internal. Itulah tujuan kita di sini, supaya motivasi internal murid itu dapat tersampaikan. Di sini kita lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ini yang sering kita lakukan adalah hukuman. Ya, hukuman kepada murid tanpa kita sadari, baik itu hukuman fisik ataupun hukuman verbal ataupun jenis hukuman lainnya.
Dan di sini nanti dari yang dibuatnya pasti ada konsekuensinya. Nah, dan di sini ada restitusi ini yang diharapkan restitusi ini, di mana dia menghargai dirinya dan menyadari perilakunya. Kita lihat di sini, kalau hukuman misalnya tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu, misalnya kita kan pacaran nih, anak tiba-tiba dia melakukan kesalahan di belakang. Nah, tanpa terencana kita hukum dia, misalnya di sini kamu berdiri setelah hormat bendera. Itu dia tidak terencana kalau hukuman, tiba-tiba saja spontan. Jadi di sini bersifat satu arah. Bisa dia berupa hukuman fisik atau hukuman misalnya verbal atau hal lain, misalnya atau membersihkan WC. Konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Namun murid dibuat tidak nyaman. Kenapa? Setiap perilaku harus ada konsekuensi, maka murid itu tidak senang. Waduh, bagaimana ini? Jadi tidak ada hal-hal yang membuat dia menyadari apa yang dibuatnya. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian Bapak Ibu, di sini yang diharapkan adalah restitusi. Di sini adalah kebebasan murid untuk merdeka belajar, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang menjadikan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini bagaimana murid sadar akan perilakunya, bahwa perilaku itu dia sadar, iya ya, yang saya buat ini tidak benar. Jadi kita harus munculkan motivasi intrinsiknya supaya murid tersebut menyadari dan tidak melakukan hal demikian. Jadi kita hindari namanya hukuman ataupun konsekuensi. Kemudian restitusi ini program sebenarnya positif yang dinamakan restitusi, artinya dia harus bersifat positif. Restitusi ini dia tidak membuat murid itu merasa bersalah dengan sesuatu apa yang dibuat, tetapi restitusi di sini harus muncul motivasi intrinsik yang begini nanti adalah dia disiplin positif, tanpa tekanan, tanpa konsekuensi, tanpa hukuman. Jadi dari situ restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang diharapkan restitusi Bapak Ibu. Itu yang harus kita terapkan kepada murid kita Bapak Ibu, supaya murid itu sadar betul apa yang dia perbuat. Kemudian ini ciri-ciri daripada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal ini itulah yang termasuk tadi yang disebut dengan hukuman, ya hukuman. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi, misalnya murid terlambat, kita hukum. Jangan Bapak Ibu, kita hindari itu. Jadi itu yang disebut tadi identitas gagal. Sedangkan identitas sukses ini dia termasuk dalam disiplin dan juga terbagi ya konsekuensi dan restitusi. Nah, yang baik di sini adalah restitusi. Kita hindari juga yang namanya konsekuensi. Ya, kita hindari namanya konsekuensi. Jadi ini dia contoh-contohnya baik Bapak Ibu, di mana restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi hal yang dimana dihukum oleh penghargaan, dimana saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Di sini Bapak Ibu, kadang-kadang kita dihukum oleh penghargaan karena ada penghargaan, maka saya lakukan sama seperti murid ya.
anak-anak lakukan hal ini ya, nanti dikasih penghargaan, misalnya dikasih bonbon, kue. Jangan. Nanti murid itu pola pikirnya itu dengan melakukan kegiatan ini, maka saya mendapatkan namanya penghargaan. Jadi penghargaan ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas penghargaan, dan mematikan kreativitas. Kemudian ada lagi motivasi intrinsik. Itu yang diharapkannya tadi kepada murid itu motivasi intrinsik, di mana jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah ini dia Bapak Ibu ya, inilah dia motivasi intrinsik yang diharapkan. Kemudian Bapak Ibu, kita melanjutkan hal-hal yang dibahas pada budaya positif ini, di mana kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dulu yang perlu kita pahami ya kepada murid. Kita perlu dulu kebutuhannya. Apa yang diharapkan murid itu? Di mana menurut Glaser, setiap perilaku manusia mempunyai tujuan. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, dalam menangani murid dan kasus murid, kita harus memenuhi kebutuhannya. Apakah dia butuh kasih sayang, apakah dia butuh kebebasan, atau hal lain. Berikutnya, ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu yang wajib Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu banyak ya, terutama pada suplai makanan. Kemudian kedua, cinta dan kasih sayang. Nah ini di rumah sering kita rasakan ini. Kalau pada anak kita di rumah, kalau tidak kita berikan kasih dan cintanya ke orang tua kepada anak kita, maka murid anak-anak kita tersebut merasa orang tua itu tidak peduli terhadap saya. Begitu dengan murid Bapak Ibu, mereka juga harus membutuhkan cinta dan kasih sayang. Artinya mereka itu diterima, dipedulikan, berbagai kerjasama peduli dengan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebebasan. Jadi diberikan kesempatan kepada murid untuk bebas. Bebas dalam arti bukan bebas semau melakukan, tidak. Kita perhatikan dia melakukannya itu karena apa. Kemudian ada kesenangan, dan terakhir nanti ada pemuasaan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi terlebih dahulu dalam mendisiplinkan murid kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol dulu. Ini kita Bapak Ibu. Nanti kita buat sesuatu Bapak Ibu di sini. Ada 5 posisi kontrol guru yang selama ini mungkin kalau kita sudah mengikuti pelatihan mendidik di PNM pasti ada seperti ini. Jika belum, maka ini saatnya kita Bapak Ibu mengadopsi 5 posisi kontrol guru ini menurut William Glaser, di mana berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam mengontrol itu sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini dia Bapak Ibu 5 posisi kontrol kita, ya 5 posisi kontrol. Nah, supaya kita lebih memahami Bapak Ibu, kita harus melihat dulu videonya tentang bagaimana penerapan nanti 5 posisi kontrol guru ini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses
Sudah beli-beli. Posisi pemantau mengandalkan perlindungan atau dalam kontrol guru mengarahkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang posisi manajer adalah posisi kontrol disarankan untuk guru memiliki sikap disiplin dan positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mengerjakan masalah. Tujuan dari sistem ini adalah mengintegrasi atas tindakannya bisa terus memberikan keadilan pada anak-anak sehingga menyebabkan dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Oke Bapak. Baik Bapak Ibu, kita telah menonton contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Apakah posisi Bapak Ibu ada di sini? Di sini sebagai posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian guru-guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu begitu terus. Kemudian selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kalau mengerjakan tugas ini, kita di situ sebagai penghukum. Jadi itu yang kita hindari Bapak Ibu. Posisi kedua,
Nah, ini dia yang penghukum ini sifatnya, penghukum ini Bapak Ibu sifatnya nada suara tinggi, bahasa tubuh, kadang mata melotot, kadang gerakan badan kita pengen menghargai anak itu. Kita seakan-akan kita itu mau emosinya tinggi gitu. Nah, jadi itu sifatnya. Sehingga di sini buat bahwa tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasil, kemungkinan murid marah dan menendam dan bersifat agresif. Ini Bapak Ibu pasti tidak mengalami ini ya. Kalau kita buat seperti tadi, pasti dalam hati kita murid itu merasa ada sesuatu yang ganjal dan dia bersifat dendam. Kenapa diuji terus saya ini? Berikutnya, posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersalah lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata atau kalimat yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, ini contohnya. Memang lembut, tapi seakan-akan kita membuat siswa itu bersalah dan susah untuk berkembang. Sifatnya Bapak Ibu, suaranya halus dan bahasa tubuhnya merapat pada murid. Sehingga hasilnya murid akan bersalah. Murid bersalah telah mengucapkan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, ini Bapak Ibu, memang harus kita sampaikan, tetapi melukai hati murid tersebut. Ya, melukai. Memang harus kita sampaikan, tetapi murid itu tertanam hal-hal yang sifatnya negatif. Berikutnya sebagai teman. Sebagai teman ini, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Dan mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah gitu ya, kan kita bilang ini, ayo nak, demi Bapak, demi Ibu, ayo kerjakan. Dan perlu kita hindari Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai teman, anak-anak atau murid berprasangka yang lain. Atau apalagi kalau Bapak guru dengan murid siswi ya, murid siswi, bisa saja ada hal tertentu. Ada hal tertentu yang di luar dugaan kita. Jadi hal negatifnya dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini dia masalahnya pada posisi sebagai teman. Jadi dia hanya berharap kepada guru tertentu, guru yang lain tidak. Dan kalau tidak ada guru tertentu yang diharapkannya itu sebagai teman, maka dia tidak mau belajar. Itu dia Bapak Ibu ya. Berikutnya, sehingga hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun posisi ini terlihat negatif karena murid ketergantungan terhadap guru tersebut. Berikutnya sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini sering kita juga lakukan di dalam kelas ya. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi pertanyaan yang diajukan pada posisi pemantau ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seperti contoh di video tadi,
penerapannya kita melihat bahwa memantau murid dengan ini ciri khas pertanyaannya. Sehingga hasil dari itu sebagai posisi sebagai posisi pemantau, maka murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau merasa berbuat bersalah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Misalnya murid melakukan menyontek di dalam kelas, maka pada jam tertentu kita tinggalkan murid yang berbuat salah ini, yang menyontek. Tinggal yang kerjakan ini, masih ada yang kamu kerjakan. Kawan-kawan sudah selesai, kamu kerjakanlah, Bapak Ibu, atau kita memantaunya. Berikutnya terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi terakhir dari posisi kontrol guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi manajer inilah yang diharapkan Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol guru. Kelima posisi ini, posisi paling tinggi dan diharapkan itu adalah posisi sebagai manajer, posisi sebagai manajer. Jadi seorang manajer berkata apa yang kita yakini. Artinya ada kajian kelas yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Itu tadi Bapak Ibu. Dari kasus-kasus nanti kita lihat bahwa ini yang diharapkan seorang guru itu sebagai manajer. Sebagai manajer ya. Jadi di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku siswa atau murid. Seperti yang tadi kita mengontrol ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Tidak. Kita di sini sebagai manajer membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Namun perlu disadari tujuan dari itu tadi saya sampaikan, tujuan dari posisi kontrol itu adalah posisi manajer lah yang diharapkan, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang aktif, nyaman dan aman. Nah, ini dia Bapak Ibu, seperti di penerapan video tadi kita lihat bahwa sebagai manajer itu harus sabar, harus memberikan suatu motivasi supaya murid itu motivasi yang keluar darinya itu adalah sebagai motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu, jadi ini yang diharapkan kepada kita Bapak Ibu, guru itu sebagai posisi manajer. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, di sini posisi sebagai manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ah, ini dia Bapak Ibu, seperti tadi berkali-kali murid itu melakukan kesalahan dan gurunya selalu memberikan motivasi baik sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman maupun pemantau. Maka posisi paling tinggi yang kita diharapkan di sini adalah posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari video yang kita tayangkan tadi tentang penerapan 5 posisi kontrol guru dan pemaparannya tadi, Bapak Ibu saya persilahkan untuk menuliskan sticky note ini, posisi manakah Bapak Ibu saat ini?
Silakan nanti Bapak Ibu ditempel di sini, di papan tulis ini. Kita melihat nanti, kita baca nanti setelah selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, saya sudah membagikan sticky note. Kira-kira posisi Bapak Ibu di mana? Yang pertama tadi, posisi pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima posisi sebagai manajer. Dari yang kita paparkan ini dan dari video tadi, kira-kira Bapak Ibu tuliskan di sticky note yang kita sampaikan. Nanti ditempel di sini Bapak Ibu, nanti kita baca di mana Bapak Ibu posisi kita sekarang. Oke, diberikan waktu. Sifat karya. Oke Bapak Ibu udah siap? Masih ada lagi, kita lihat nanti ya. Di mana posisi kita di sini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, maupun sebagai manajer? Nah, itu dia ya. Oke, bisa baca ya. Nah, satu lagi nih dari belakang. Oke Bapak Ibu, ini sudah ditempel ya. Kita lihat. Di sini kita baca ada sebagai manajer, ada sebagai pemantau, ada pemantau lagi, manajer, teman, manajer, penghukum, pemantau, ada juga penghukum dan manajer, ada dua. Nah, Bapak Ibu, dari pilihan kita ini, dari pilihan yang kelima, hanya ada satu penghukum. Berarti kita bersyukur ya Bapak Ibu. Kita harus menghindari posisi sebagai penghukum, karena penghukum itu membuat anak itu merasa frustasi dan sebagai pendendam. Kita hindari. Jadi yang diharapkan di sini Bapak Ibu sebagai manajer, itu yang diharapkan. Dengan ciri khas dari sebagai manajer, banyak bertanya, dan ada nanti metode yang digunakan dalam menangani kasus murid. Kita lihat setelah ini Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan untuk kita dulu. Oke. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu ya. Siswa tidak memakai topi dan dari saat dasi saat upacara bendera. Jadi di sini sebagai penghukum, kita sering memanggil murid kita. Anu sini, tanpa kita bertanya, kita hukum. Hormat bendera, di situ posisimu ya. Apakah waktu pernah kita lakukan itu? Oke, kita sendiri yang menyadarinya ya. Kedua, dari kasus yang sama, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Itulah dia pembuat rasa bersalah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Artinya kita tidak menghukum di sini, tapi kalimat-kalimat kita bisa menyayat atau bisa pikiran murid itu dia merasa tertindas lah gitu, walaupun bukan fisik ya. Berikutnya, sebagai teman di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, jangan sampai berubah seperti ini lagi. Ini sering kita bilang juga ya.
Tolong nak, tolong bantu bapak dulu ya. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu, bahaya nanti. Jangan-jangan bapak ibu yang satu dia hanya mengikuti di situ, bapak ibu yang lain tidak. Kenapa? Dia hanya contoh bapak ST ini sebagai teman. Nah, ketika tidak datang Pak ST, ya, ketika Pak ST tidak ada entah di mana dia misalnya, nah dengan Pak GR, tiba-tiba si anak tadi dia tidak mau sama Pak GR, maka itu yang perlu kita hindari ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu cari topi dan dasi dan jangan diulang lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, sebagai pemantau kita memantau, tetapi ada konsekuensi dari perilaku murid. Kemudian, nah ini dia yang diharapkan. Pada kasus yang ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini dia proses manajer. Ketika siswa atau murid contoh tidak mengenakan topi saat upacara, setelah itu kita panggil, ayo nak. Kita bertanya terlebih dahulu. Jangan langsung kita hadik, sini kamu, hormat bendera, ambil sampah, bersihkan WC. Tidak Bapak Ibu. Tetapi yang diharapkan di sini adalah sebagai manajer, kita bertanya dulu, kita lihat murid itu dulu apa latar belakang dia berbuat demikian. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita melakukan namanya keyakinan kelas ya. Dari materi tadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu mungkin tidak sebagai apa namanya ini, tidak awal bagi kita ya. Hampir rata-rata kita sudah melaksanakan namanya keyakinan kelas. Buktinya di sini ada keyakinan kelas ya, ada keyakinan kelas. Dan di sini kita lihat dulu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bertanya kita itu apa Ibu? Kenapa bukan peraturan? Kan ada peraturan sekolah. Nah, di keyakinan ini kita lihat ini contohnya. Perhatikan berikut. Mengapa menggunakan helm saat berkendara? Ya tentu untuk keselamatan kita dong. Ya, supaya kalau misalnya kecelakaan tidak pecah kepala kita. Kedua, kenapa menggunakan masker dan cuci tangan? Ya tentu untuk menjaga kesehatan kita Bapak Ibu. Kemudian, kenapa mengembalikan buku pada tempatnya? Ya tentu menghargai orang lain dan disiplin. Dari keyakinan kelas ini kita lihat. Nah, apa nilai keselamatan dari pertanyaan tadi? Nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan inilah yang menjadi cikal bakal menjadi keyakinan sekolah. Ini yang diharapkan sama kita Bapak Ibu. Bukan lagi peraturan, karena kalau peraturan ini anak-anak atau murid merasa dipaksa. Tetapi dengan keyakinan, karena keyakinan ini dibuat bersama. Nanti ada di terakhir kita kasih contoh, udah kita terapkan juga itu. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun, fokus. Ini dia Bapak Ibu dan seterusnya. Nah di sini Bapak Ibu, kita dalam membuat keyakinan kelas, kita harus ada membuatnya kalimat positif, jangan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif, tidak menjaga kebersihan, jangan menggunakan sandal. Itu jangan. Kata jangan itu menunjukkan kata atau kalimat negatif. Tapi yang diharapkan adalah kalimat positif. Misalnya ini tadi, sopan santun. Jadi itu yang kita ajar Bapak Ibu dalam kelas, terutama kepada Bapak Ibu wali kelas untuk melakukan hal ini supaya murid-murid kita merasa senang ya, bisa melakukan kegiatan kelas tanpa paksaan. Karena ini adalah kebersamaan atau kesepakatan bersama. Kemudian, dari kasus-kasus yang kita sampaikan tadi,
dan juga posisi kontrol guru dan juga keyakinan kita buat, maka ada tiga metode dalam menyelesaikan kasus murid, yaitu namanya segitiga restitusi. Kalau sudah pernah ikut bagian ini atau yang pernah melakukan PM pasti ini ada. Yang pertama tahapnya ya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ini tahap dalam menyelesaikan kasus-kasus murid. Bapak Ibu, dari video tadi ada langkah-langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, di mana kalimat-kalimat yang kita buat di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua kesalahan yang kita buat adalah sebagai manusia tidak sempurna. Kita menyelesaikan ini, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Khasnya begini, padahal kami bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Artinya ada kesalahan murid tadi, misalnya lupa mengenakan topi atau tidak membawa, maka kita buat sini. Sebenarnya masih bisa melakukan hal yang lain lebih buruk. Namun, itulah tadi yang kita buat sebagai posisi manajer ya. Kita harus ikuti semua ini. Jadi sini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah kita buat di kelas menjadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi seperti orang apa, gitu Bapak Ibu ya. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan kasus murid dengan metode segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, kemudian ini tadi ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Penerapannya Bapak Ibu yang telah saya buat ini di kelas, di mana saya membuat penerapannya itu keyakinan kelas, di mana setiap saya bagi setiap kelompok dan membuat keyakinan kelas dengan keluar dari dirinya sendiri tanpa dipaksakan. Setelah dituliskan dan disampaikan maka ditempel ya pada sticky note di papan tulis, kemudian ditempelkan. Kasus ini yang pertama ada si Herman nih melakukan kesalahan yang mana tidak mengenakan topi saat pacaran. Nah, di sini saya panggil dia tidak langsung mengharding atau menghukum, tetapi kita buat langkah-langkah seperti metode segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Begitu juga dengan yang kedua, si Titin tidur saat KBM berlangsung. Nah, kita harus memanggilnya. Apa latar belakang? Kita stabilkan dulu identitasnya itu. Bahwa dia itu adalah menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Apa tindakan? Tindakan apa? Misalnya kenapa kamu ngantuk? Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kita buat tadi, maka keyakinan itulah yang kita wujudkan kepada murid, sehingga murid itu menyadari kesalahannya, mandiri, bertanggung jawab, dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Jadi di sini Bapak Ibu ada refleksi sebelum ke kesimpulan. Saya meminta Bapak Ibu menyampaikan ya secara lisan aja. Ini dulu saya pakai dulu ya. Bagaimana Pak? Ya setelah selesai materi kita ini tentang budaya positif. Ada budaya positif ini, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan manusia, ada kontrol guru, ada posisi kontrol sebagai manajer, dan terakhir tadi ada metode segitiga dalam menangani kasus siswa. Saya persilakan Pak, silakan. Baik Pak, dengan mempelajari budaya positif ini
Jadi dengan kami mendengarkan paparan materi dari Bapak tadi mengenai budaya positif ini, jadi ada beberapa tadi yang disampaikan terkait masalah budaya positif. Jadi dengan itu, dengan kami mendengarkan materi pada hari ini, maka kami sebagai Bapak Ibu guru dan secara pribadi mampu menangani setiap masalah siswa dengan cara yang lebih baik lagi, yang mana bisa kami sebut sebagai seorang guru yang mana siswa itu diberlakukan mereka sebagai seorang teman atau sahabat, sehingga mereka tidak sukar untuk menyampaikan keluhannya kepada Bapak dan Ibu guru. Oke Pak, terima kasih. Perasaannya setelah mempelajari modul 1.4. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, perasaan yang saya dapatkan pada saat ini tentunya ini sebagai momen untuk mengingatkan kembali bahwasanya memang budaya positif ini atau disiplin positif ini sudah sering kita dengar. Baik, terima kasih dari Ibu terkait refleksi perasaan. Dan yang saya tangkap di sini bahwa memang menerapkan ini tidak segampang yang kita sampaikan, tidak segampang yang kita pelajari teorinya, tetapi bisa kalau memang ada keyakinan kita dan kolaborasi bersama Bapak Ibu guru. Ini kolaborasi Bapak Ibu guru ya. Kalau hanya sendiri maka tidak akan bisa terwujud budaya positif ini. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, refleksi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terakhir sebagai kesimpulan dari kegiatan, budaya positif akan terlaksana jika ada namanya disiplin positif. Disiplin positif ini harus didukung ada namanya keyakinan keras. Nanti keyakinan keras ini bisa menjadi keyakinan sekolah, bukan lagi peraturan sekolah atau tata tertib, supaya murid itu memahaminya dan tidak merasa terbebani dengan peraturan. Kemudian dari hasil itu maka perlu namanya posisi kontrol guru sebagai manajer yang diharapkan tadi. Artinya semua hal diharapkan kita sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer, dan dengan metode yang digunakan dalam menegakkan adalah yaitu tentang metode segitiga restitusi, di mana yang pertama tahapnya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dari semua yang kita sampaikan budaya positif ini, kesimpulan yang bisa saya ambil Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif pada murid, kita harus bergeser dari hukuman dan konsekuensi menjadi restitusi. Itu Bapak Ibu, restitusi itu yang diharapkan supaya murid itu bertanggung jawab, mandiri, menyadari kesalahannya, dan target kita tidak melakukannya lagi. Nah itu Bapak Ibu ya, dan kita harus kolaborasi Bapak Ibu guru dan juga bersama dengan orang tua murid. Terakhir, dalam posisi kontrol sebaiknya guru mengambil posisi sebagai manajer dan melakukan penerapan segitiga restitusi, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Inilah target akhirnya, supaya murid itu merdeka belajar dan senang, nyaman, dan aman. Jadi terima kasih Bapak Ibu, pada sesi budaya positif ini sebagai moto kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Selatan dan menyusul Bapak ST ini Angkatan 11, semoga bisa di sekolah ini ada lagi bakat-bakat dari bawah, di mana motonya bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi Bapak Ibu, moto kita sebagai bukan hanya calon guru penggerak ini, moto kita semua Bapak Ibu nantinya kita buat
menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya sampaikan dari sesi diseminasi ini, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengarahkan dari awal tadi dan mengikuti, dan kepada teman-teman sejawat yang telah meluangkan waktu dalam mengikuti diseminasi ini. Tentu ini harapan kita dalam mewujudkan gaya positif harus ada kolaborasi antara sesama teman sejawat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada yang lebih saya ucapkan terima kasih. Ya Ahlu, ya Ahlu, salam guru penggerak. Kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Tom Selam Banua kepada Bapak disilahkan. Pegang gue ya. Kan 2 minat. Baik, terima kasih kesempatan yang indah yang disampaikan kepada saya oleh pembawa acara Bapak Amanda. Tentu pertama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak narasumber inseminasi ya, Pak Johan Calvin Luru, dan juga seluruh Bapak Ibu guru yang telah mengikuti acara ini. Kita bersyukur dari awal, pertengahan hingga kita mengakhiri acara ini ya, bisa kita ikuti dengan baik tanpa ada kekurangan apapun, dan itu kita syukuri kepada Tuhan. Dan juga kita berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti acara ini dengan baik. Dan apa yang disampaikan tadi ya kita implementasikan dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas dan juga di luar kelas. Itu harapan kita bersama. Demikian saja kata penutup yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Sekian dan terima kasih. Salam dari guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam edukasi. Ya Aho.